Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah. Biasanya kalau ngaji kitab itu begitu di pesantren ya. Musannif, penulis atau penyusun kitab ini berkata, semoga Allah meridhoi beliau yang menyusun kitab ini. Kalau beliau itu nggak nyusun kitab, nggak nyampe ilmunya ke kita. Ya. Misalnya hadis, ada sekian banyak hadis, nggak disusun, nggak dijadikan buku, kita nggak tahu. Ya kan? Nah, qala al-musannif rahimahullah, berkata penyusun kitab, semoga Allah merahmatinya. Tatkala orang-orang musyrik telah putus asa menangkap mereka berdua. Di mana beliau? Di gua. Mereka menjanjikan akan memberikan tebusan bagi orang yang bisa membawa salah satu dari mereka berdua. Kalau nggak dapat dua-duanya, satulah. Maka orang-orang pun bersungguh-sungguh mencarinya. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Surat Yusuf ayat 21. Ketika mereka melewati perkampungan Bani Madlaj, mereka naik dari Qadib. Ada seorang laki-laki di perkampungan yang melihat mereka, dan ia berkata, tadi aku melihat bayang-bayang di pantai. Aku tidak melihatnya kecuali itu Muhammad dan sahabatnya. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Suraqah bin Malik itu dulu terkenal pintar, cerdik. Ia ingin mendapatkan hadiah sendirian. Hadiah misalnya 100 ekor unta. Dibagi 10, berarti masing-masing 10. Kalau dapat sendirian, dapat 100. Misalnya 100 ekor unta. Harga unta berapa sekarang? Harga unta sama zaman dulu sama zaman sekarang. Karena konversinya adalah emas, ya kan? Begitu juga dengan harga kambing. Zaman dulu sama zaman sekarang sama. Yang turun adalah mata uang kita, ya kan? Dulu harganya misalnya 3 juta, sekarang 4 juta misalnya kan. Idul Adha lagi seperti itu. Nah, misalnya 35 juta, berarti dia dapat kali 100 3,5 miliar. Lumayan sendirian tuh. Kan? Nah, akhirnya dia ingin mendapatkan hadiah sendirian dan langsung berkata, bukan, mereka itu adalah Fulan bin Fulan. Tadi ada yang ngasih info, gitu kan? Nah, katanya itu adalah Muhammad dan sahabatnya, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Kata Suraqah, bukan, mereka itu adalah Fulan bin Fulan, Fulan dan Fulan. Mereka berdua pergi untuk mencari kebutuhannya, kata Suraqah. Lalu Suraqah diam sebentar sembari masuk ke kemahnya dan berkata kepada pembantunya, keluarlah dengan menuntun kuda dari belakang kemah dan aku menunggumu di belakang bukit. Sementara ia mengambil tombak dan menyembunyikan bagian atasnya dan bagian bawahnya menggores tanah hingga ia menunggangi kudanya. Ketika ia telah mendekati mereka berdua, ia bisa mendengar bacaan Rasulullah SAW. Udah dekat, jadi bacaan Rasulullah SAW terdengar. Sementara Abu Bakar sering menoleh ke belakang. Saking sayangnya sama Nabi, saking pedulinya sama Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW tidak menolehnya. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, itu dia Suraqah bin Malik telah menyusul kita. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuk kecelakaan Suraqah. Dan ternyata kedua kaki kudanya terperosok ke tanah. Langsung kontan. Nah, coba praktekin. Kalau lagi bawa motor atau bawa mobil, ada begal, baca doa. Bisa nggak? Insya Allah. Karena doa itu berlaku untuk semuanya. Kita berdoa untuk penjagaan, ya, menjaga agar Allah menjaga kita. Bismillahirrahmanirrahim.
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma. Begitu juga ketika ada anak yang baru lahir. Dia udah bisa doa? Belum. Siapa yang doain? Orang tua. Orang tuanya atau syekh atau siapa. Mu'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Kita bacain doa. Saya lindungkan engkau wahai anak bayi kecil, kalau laki-laki u'iduka, kalau perempuan u'iduki. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kita berlindung sama Allah yang sempurna, selesai. Begitu juga dengan hidup kita libatkan Allah dalam hidup kita, selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya kan, la tahzan, jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Innallaha. Dan kita juga diperintahkan untuk banyak berdoa, karena doa itu adalah senjata orang beriman. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Kira-kira kalau Nabi nggak berdoa, Allah jaga nggak? Jaga. Tapi ikhtiar doa. Lalu Rasulullah SAW berdoa. Nabi aja berdoa. Kemarin ada pertanyaan, kalau semua hidup kita sudah ditakdirkan, lalu apa gunanya doa? Ini kadang-kadang suka ini ya Allah, ya semoga Allah ini kita ya, semoga Allah kuatkan kita. Doa itu adalah perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum, perintah. Bukan, poinnya bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Poinnya adalah perintah Allah kita laksanakan. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, kita berdoa. Dan ketika Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Nah, bentuk yakin kita kepada Allah pasti dikabulkan. Allah yang bilang, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya, konsepnya adalah kita melaksanakan perintah, bukan kalau udah ada takdir ngapain berdoa, karena Allah perintahkan, jawabnya ya kan? Karena Allah perintahkan untuk berdoa, kita berdoa. Karena Allah janjikan dikabulkan, maka kita yakin. Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali, Rasulullah sendiri berdoa. Dan ternyata kedua kaki kudanya terperosok ke tanah. Suraqah berkata, sungguh aku tahu bahwa yang menimpa diriku ini atas doa kalian berdua. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku. Orang yang berniat jahat aja, orang yang berniat gak baik aja, dia tahu, wah ini saya habis didoain. Nah, apa katanya? Dia minta didoakan yang baik. Maka berdoalah untuk kebaikanku. Dan aku berjanji tidak akan memberitahu tentangmu kepada orang-orang. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuk kebaikan dan ia pun pergi. Namun sebelumnya ia minta kepada Rasulullah SAW sebuah tulisan, maka Abu Bakar menuliskan sesuatu untuknya di atas sebuah kulit yang disamak, kulit yang dikeringkan ya. Dan tulisan itu ialah ia bawa sampai hari penaklukan kota Mekah. Dijaga berapa lama itu? Dari hijrah ke penaklukan kota.
Ia tunjukkan tulisan tersebut dan memenuhi apa yang ada dalam tulisan itu seraya berkata, ini adalah hari dipenuhinya janji dan berbuat baik. Suraqah menawarkan perbekalan dan 2 tunggangan kepada mereka berdua, namun mereka berkata, kami tidak membutuhkannya. Tapi tutupilah kami dari pencarian. Jadi ditawarkan kuda, tapi ya karena Nabi udah punya ya, gitu kan? Nabi udah punya, Abu Bakar juga udah punya, ya nggak nolak rezeki namanya, ya nggak perlu daripada mubazir, ya kan? Dan kalau dibawa malah ngeribetin kan? Nah akhirnya ditolak dengan halus dan dia minta untuk menutupi dari pencarian, nutupin jejak. Ia menjawab, kalian terlindungi. Lalu ia pun pulang dan bertemu dengan para pencari. Ia berkata, kabar tentangnya telah terlepas. Cukuplah kalian sampai di sini. Pagi hari ia semangat mencari mereka berdua, dan pada sore hari ia menjadi pelindung bagi keduanya. Itu namanya hidayah. Yang namanya hidayah hak Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa pedang nyari Rasulullah SAW. Tapi mampir dulu ke rumah adiknya. Ditanyakan, ngapain? Mau membunuh Muhammad. Aneh ente, bahasa orang kita lah ya, aneh ente. Orang adek ente yang ngikutin Muhammad, kata mereka. Akhirnya dia pergi, datang ke adeknya. Apa yang terjadi? Umar masuk Islam. Jadi berdakwah itu terus, berdakwah jalan terus. Ya ngapain kajian yang datang sedikit misalnya, kita nggak tahu, ya kan? Mana yang hebat kita sama Nabi? Nabi Muhammad, masya Allah, pengikutnya berapa? Ya kan? Awal-awal pengikutnya itu dari kalangan duafa wal masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Orang-orang kaya bisa dihitung, itu pun sedikit, ya kan? Tapi masya Allah sekarang beliau nggak punya IG, nggak punya YouTube, nggak punya Facebook, pengikutnya lebih dari 2 miliar, ya kan? Lebih dari 2 miliar. Sekarang kalau dihitung dari zaman 15 abad yang lalu, umat Islam sekarang kurang lebih 2 miliar. Sekarang ini pengikutnya 2 miliar. Kalau yang meninggal sebelumnya, kakek-kakek kita segala macam itu banyak banget, masya Allah. Dan itu hidayah. Suraqah pagi ngejar Nabi, sorenya melindungi. Maksudnya tadi Umar masuk Islam. Begitu juga dengan kita. Dengan dakwah itu kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah dan siapa yang belum dapat hidayah. Tapi insya Allah kalau mereka dapat hidayah, kita dapat pahala. Semua aktivitas dia, kebaikan-kebaikan dia ditransfer ke kita. Semua pengurus masjid dapat, ustadznya dapat, semua yang ada juga dapat. Kenapa? Rahmat Allah. Misalnya pahalanya ada banyak, dibagi-bagi, Allah rugi nggak? Enggak, banyak. Enaknya pahala itu begitu. Kalau duit dibagi-bagi berkurang, ya kan? Tapi kalau pahala dibagi-bagi makin banyak. Kita ngomong begini, banyak yang ngikutin, makin banyak pahalanya. Kalau orang belum dapat hidayah, kita tetap dapat pahala, ya kan? Pahala menyampaikan dan
Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kita udah menyampaikan, nggak berbahaya buat kita. Orang-orang yang sesat. Yang penting tadi kita berdakwah. Terus Suraqah keluar membututi Rasulullah SAW untuk mendapatkan hadiah dan menyerahkan Rasulullah SAW kepada musuh-musuhnya. Namun sekarang berbalik. Suraqah keluar membuntuti Rasulullah SAW untuk mendapatkan hadiah dan menyerahkan Rasulullah SAW kepada orang musyrik, ya, kepada musuh-musuhnya. Namun sekarang berbalik, ia meminta keamanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, hingga Abu Bakar menuliskan jaminan keamanan untuknya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, bagaimana jika kamu dapat memakai 2 gelang Kisra?" Suraqah menjawab dengan heran, "Kisra, itulah Rasulullah SAW di saat beliau terusir, di saat beliau tidak mendapatkan sepotong roti pun, namun beliau menjanjikan Suraqah bahwa ia akan memakai 2 gelang Kisra." Dalam kondisi Nabi susah, dalam kondisi di titik nadir, dalam tanda kutip, ya, Nabi sangat optimis. Suraqah, kira-kira kalau ente pakai 2 gelang Kisra gimana? Itu Kisra itu raja, gelangnya raja, dan rajanya raja. Kalau zaman sekarang itu super power, bukan hanya raja biasa, raja dari kerajaan yang super power. Padahal Rasul dalam kondisi terusir. Di saat beliau tak mendapatkan sepotong roti pun, namun beliau menjanjikan Suraqah bahwa ia akan memakai 2 gelang Kisra, imperium terbesar dan raja agung negeri Persia. Ya Allah, itu optimisnya luar biasa. Siapa yang membayangkan ini atau menghayal tentang ini bahwa ia akan mengalaminya? Itu namanya bentuk nubuwah. Bentuk nubuwah. Ketika dalam suatu peperangan Rasulullah SAW mukul batu, itu kan keluar cahaya. Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan. Masya Allah. Padahal dalam kondisi terkepung. Kalau kita mikir selamat nggak nih, selamat nggak nih, gitu kan? Jangan-jangan besok udah nggak bernyawa. Ini malah mikirin yang Masya Allah, luar biasa. Hari terus berjalan. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas negara Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menghancurkannya hingga mereka menginjak singgasana Kisra dan menariknya dari ranjangnya dengan hina. Mereka mengambil kedua gelang Kisra sebagai rampasan perang, ghanimah. Dikatakan kemana Suraqah bin Malik? Masya Allah. Kejadian kan? Kejadian. Kemana Suraqah bin Malik? Lalu dia datang dan mereka memakaikan gelang tersebut kepadanya. Di dunia Islam itu luar biasa. Siapa budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar? Bilal bin Rabah. Itu jadi gubernur. Jadi gubernur, Masya Allah. Kemana Suraqah bin Malik? Lalu dia datang dan mereka memakaikan gelang kepadanya, kepada Suraqah. Lantas Suraqah pun menangis seraya berkata, ini berarti bukan kaleng-kaleng nih kalau bahasa sekarang ya. Omongan Nabi nggak kaleng-kaleng. Kira-kira mana yang gede, gelang Kisra sama hadiah yang dijanjikan orang kafir? Kisra. Lebih besar gelang Kisra. Nilainya, Masya Allah. Lantas Suraqah pun menangis seraya berkata, telah benar kekasihku. Sebelumnya musuhku kan. Telah benar kekasihku Rasulullah SAW. Itulah bukti nubuwah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kuatnya mukjizat. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya, kalau Nabi mau ya selesai sejak awal gitu kan, karena semua yang diucapkannya, yang Rasulullah ucapkan terjadi. La tuftahanna Konstantinopel akan futuh, ya bahasa kita futuh, akan takluk. Futuh nggak? Futuh. Masya Allah. Dan Masya Allah, apa yang diucapkan Nabi itu adalah nubuah dan itu terjadi. Rasulullah SAW mendahului Abu Bakar, lalu orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, siapakah ini? Dia menjawab, ini adalah penunjuk jalanku. Maksudnya ada dua nih. Penunjuk jalan, ini bahasanya bahasa mantik, ya. Penunjuk jalan, ya, Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Berarti kan penunjuk jalan. Yang satu penunjuk jalan hidayah. Penunjuk jalan hidayah. Jadi ada beberapa makna dalam ucapannya. Ini adalah penunjuk jalanku. Orang-orang memahami perkataan Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW adalah penunjuk jalan ke Madinah. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah bahwa Rasulullah SAW adalah penunjuk jalan kebenaran, keselamatan, dan keimanan. Itu justru itu lebih dalam. Orang-orang soleh itu bahasanya dalam. Udah bunyi ya? Baik, ini yang bisa disampaikan. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin menambahkan, bertanya dan lain sebagainya, saya persilahkan.